Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini hari Minggu, waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Coba adik-adik udah siap belum? Kakak ini mau lihat nih, adik-adik udah siap belum ibadahnya? Kalau mau ibadah, adik-adik harus duduk yang manis. Atau kalau lagi nari, lagi pujian, adik-adik bangkit berdiri dengan semangat, dengan fokus. Siap adik-adik? Gak boleh sambil makan, gak boleh sambil main, gak boleh sambil melakukan yang lain-lain. Pokoknya adik-adik harus fokus. Siap? Siap? Oke, yuk sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Kita minta hadiratnya Tuhan, biar hari ini ibadahnya bisa memberkati kita semua. Oke, kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, kami mau memuji, menyembah nama-Mu. Biar Tuhan, Engkau yang berkati kami, Engkau yang ajarin kami, Engkau yang masuk ke hati kami. Biar Tuhan hari ini Engkau disenangkan lewat pujian kami. Dan biarlah setiap firman yang akan disampaikan itu bisa ditanam di hati kami dan berbuah yang lebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan Yesus. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sama kakak-kakak di sekolah minggu Jitukis. Wah, nggak berasa ya kak ya? Seminggu. Dan ini udah bulan apa kak? Udah bulan Mei. Wah, bulan Mei. Nggak berasa banget ya kak ya? Udah bulan kelima dari 12 bulan. Hampir 6 bulan, kan hampir setengahnya ya kak ya? Wah, cepet banget gak berasa. Karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Tuhan Yesus itu hebat dan luar biasa. Kita nggak perlu takut apapun karena dengan bersama Yesus, dalam nama Yesus kita selalu menang. Yuk kita nyanyi sama-sama adik-adik, semua bangkit berdiri. Jangan lupa tepuk tangan. Ayo sama-sama katakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama
biasa. Nah adik-adik, kita mau siapkan hati, kita mau berdoa bersama teman-teman kita. Yuk sebelumnya kita naikin satu pujian, kita katakan, Tuhan ini hidup aku, ini hati aku mau kasih buat Tuhan Yesus. Dari virus corona, dan berkati Pak Niko dan Pak Himawan supaya selalu sehat, dan berkati kakak-kakak di Pukis supaya sehat dan bisa mengajarkan kita. Ya amin. Ya adik-adik, kita mau siapin hati kita. Kita mau panggil Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidup kita, dalam hati kita. Jadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus
Oke, mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Konsentrasikanlah pikiran dan hati kita kepada Tuhan, agar kita boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur padamu ya Bapa. Pada hari ini kami bisa datang maupun menyembah Engkau. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk semuanya ini ya Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berikanlah kami supaya bisa duduk diam. Konsentrasikanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa, dan kami boleh mengerti firman-Mu Bapa, dan kami boleh untuk memelihara firman-Mu, dan kami bisa untuk melakukannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya yang kami doakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Hai, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Erik hari ini. Apa kabarnya nih adik-adik nih semuanya? Semoga sehat-sehat dan happy selalu ya. Oke, adik-adik masih ada yang inget gak? Minggu lalu itu firman Tuhannya mengenai apa? Ayo apa ya? Mengenai apa ya? Minggu lalu itu firman Tuhannya mengenai benih yang ditabur di ladang Tuhan ya. Ada benih yang ditabur di tepi jalan, ada benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ada benih yang ditabur di tanah subur ya. Seperti itu ada empat perumpamaan mengenai benih yang ditabur. Kali ini kita mau berbicara lagi mengenai benih lagi adik-adik. Yaitu benih yang kecil banget. Kecil banget. Kecilnya itu mungkin sebesar titik. Sebesar kalau kita tulis di buku tulis nih ya, itu titiknya itu plek. Nah itu kecil banget benihnya. Benihnya kita sebut benih biji sesawi. Coba kita buka Alkitab dulu ya adik-adik ya. Kita buka dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33. Kakak bacain ya. Oke, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya. Jadi di ayat 31 dan 32 ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada kita mengenai biji sesawi, di mana biji itu amat sangat kecil adik-adik. Ya, seperti kakak bilang tadi, ukurannya itu kurang lebih ya sekitar 1 mili atau 2 mili. Jadi kalian kan punya penggaris ya kalau di sekolah ya. Itu 1 mili itu 1 cm dibagi 10. Nah kurang lebih paling besar tuh bijinya sebesar itu. Jadi amat sangat kecil. Akan tetapi kata Tuhan Yesus, biji yang kecil itu kalau sudah ditanam di tanah yang subur dapat menjadi pohon yang amat sangat besar. Bisa sebesar tingginya bisa sampai 6 meter, bahkan ada yang sampai 10 meter. 10 meter itu kurang lebih seperti gedung tingkat 3 lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi amat sangat besar. Bahkan burung-burung pun bersarang di atas pohonnya. Wow, keren banget ya adik-adik ya. Bisa sampai sebesar itu, padahal bijinya tadi kecil banget. Nah, itu artinya apa? Tuhan tuh ingin memberikan kepada kita suatu gambaran mengenai hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga adalah kita sebagai umat Tuhan, sebagai adik-adik nih, sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun sekarang kayaknya aku tidak berarti Kak, aku masih kecil. Tapi kata Tuhan Yesus, jangan takut. Kalau kalian ditanamkan di tanah yang subur, dengan kata lain kalian setia, kalian berdoa setiap hari, baca Alkitab setiap hari, beribadah dengan setia, kalian akan melihat pertumbuhan yang luar biasa. Yaitu biji sesawi yang kecil itu bisa menjadi tumbuh besar. Kalian akan menjadi tumbuh besar
secara rohani. Kalian akan memberkati banyak orang. Sama dengan seperti biji sesawi tadi. Memberi berkat buat burung-burung di udara. Tempat burung-burung bersarang di pohon sesawi. Begitu juga dengan kalian. Kalian akan memberi berkat buat banyak orang kalau kalian setia. Nah, di ayat 33 juga diajarkan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang kurang lebih sama adik-adik. Jadi pada saat orang membuat roti, siapa di sini yang belum pernah makan roti? Kakak yakin semua sudah pernah makan roti ya. Kakak juga suka makan roti. Kalian tahu nggak? Selain terigu yang bahan utamanya untuk membuat roti, itu ada ragi. Nah, Tuhan Yesus mau bilang bahwa ragi tersebut untuk mengkamirkan seluruh adonan, untuk dicampurkan ke terigu tadi. Adik-adik tahu nggak ragi itu seberapa banyak sih pemakaiannya? Dikit banget, amat sangat sedikit. Jadi nggak terigunya 1 kilo, raginya 1 kilo, tidak. Kurang lebih kalau buat 1 kilo raginya tuh paling 10 gram lah paling, seperti itu. Jadi amat sangat sedikit sekali, atau lebih sedikit lagi mungkin. Akan tetapi ragi yang jumlahnya sedikit itu bisa mengkamirkan seluruh adonan, bisa membuat seluruh adonan itu jadi mengembang. Ya, dengan kata lain, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi memberikan dampak yang luar biasa. Begitu juga adik-adik, sama seperti tadi biji sesawi. Walaupun kecil, walaupun sedikit, tampaknya tidak berarti gitu ya. Tapi oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kalau adik-adik tetap bertumbuh di dalam Tuhan, itu akan memberikan dampak yang luar biasa buat sekeliling kita. Nah, kurang lebih seperti itu firman Tuhannya hari ini. Kakak mau tanya nih, ada challenge-nya hari ini. Challenge-nya apa nih adik-adik nih? Ada yang tahu nggak? Super Word of God. Ya, hari ini Super Word of God-nya adalah Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Lukas 17 ayat 6. Jika sekiranya engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunglah dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan bertaat kepadamu. Nah, challenge kita hari ini apa nih adik-adik? Adik-adik di rumah cari foto biji atau cari biji buah, adik-adik foto. Habis adik-adik foto, adik-adik cari foto pohonnya. Boleh pohon beneran, adik-adik foto lagi, atau cari di internet ya. Nah, itu banyak banget. Jadi contohnya di rumah adik-adik punya buah mangga nih. Adik-adik makan nih mangganya. Nah, bijinya itu adik foto ya. Udah kalian foto, udah gitu cari deh pohon mangganya. Kalau ada yang bener boleh, ada yang dari internet boleh ya. Terus dikirimkan ke kakak-kakak paling lambat hari Selasa jam 12 malam. Oke? Kakak tunggu ya challenge-nya. Terima kasih. Sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan tentang biji sesawi. Kami tahu Tuhan, mungkin di mata orang, di mata manusia kami
kecil Tuhan, gak berarti Tuhan. Tapi Engkau memberitahu kepada kami, walaupun kami kecil, walaupun kami tidak berarti, tapi ketika kami ditanam Tuhan, di tanah hati yang baik, kami bisa tumbuh besar, berbuah dengan lebat, menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan di hari ini Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu dan jadilah sesuai kehendak rencana-Mu. Sebentar kami mau tutup ibadah kami Tuhan. Kami percaya setiap apa yang sudah kami terima Tuhan, benih yang kami terima Tuhan, itu pasti bertumbuh subur di hati kami. Berbuah, berkembang Tuhan, berkali lipat ganda ya Bapak. Terima kasih, berkati keluarga kami, berkati seluruh keluarga besar kami, berkati bangsa Indonesia kami ya Bapak. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Happy Sunday. God bless you all.